warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi larutan disolusi zat padat, cair, dan gas. Next, Anggun. Adapun anggota kelompok kami yaitu Kasmawati, Naila Faradilla, Nadaul Hasana, dan saya sendiri Karismayanti. Next, Anggun. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama itu pengertian larutan, kriteria dan klasifikasi larutan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, keuntungan dan kerugian larutan, disolusi zat padat, cair, dan gas. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Naila untuk memaparkan materi pertama. Baik, saya akan memaparkan materi pertama di mana materinya pengertian dari larutan. Larutan adalah suatu proses pembentukan termodinamika stabil sistem homogen dari dua atau lebih komponen, itu dapat berupa gas, cair, padat. Larutan adalah campuran homogen yang disiapkan dengan melarutkan zat padat, cair, gas dalam cairan lain. Next. Materi selanjutnya yaitu kriteria dan klasifikasi kelarutan. Yaitu pertama, menurut Farmakope Indonesia ada beberapa kriteria kelarutan yang disajikan seperti pada tabel di bawah ini, yaitu istilah yang pertama, istilah kelarutan pertama yaitu sangat mudah larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian yaitu kurang dari satu. Istilah kelarutan kedua yaitu mudah larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu 1 sampai 10. Istilah kelarutan ketiga yaitu larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu 10 sampai 30. Istilah kelarutan keempat yaitu agak suka larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian yaitu 30 sampai 100. Istilah kelarutan kelima yaitu sukar larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu 100 sampai 1000. Istilah kelarutan keenam yaitu sukar larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu 1000 sampai 10.000. Dan istilah terakhirnya yaitu istilah ketujuh yaitu praktis tidak larut, di mana jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat yaitu lebih dari 10.000. Next. Kedua, menurut BCS atau Biopharmaceutical Classification System yang digagas oleh US Food and Drug Administration pada pertengahan tahun 1990-an, di mana panduan ini berpatokan pada kelarutan dan permeabilitas obat dalam usus. Berdasarkan panduan BCS, obat dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu BCS kelas pertama, di mana kelarutan tinggi dan permeabilitas tinggi; BCS kelas 2, di mana kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi; BCS kelas 3, di mana kelarutan tinggi dan permeabilitas rendah; dan BCS kelas 4, di mana kelarutan rendah dan permeabilitas rendah. Next. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu pertama, sifat dari solut and solvent dan solvent; kedua, kosolvensi; ketiga, kelarutan; keempat, temperatur; kelima, salting out and salting in; dan keenam, pembentukan kompleks. Next. Adapun kecepatan kelarutan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, ukuran partikel; yang kedua, suhu; dan yang ketiga, pengadukan. Next.